إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali bersua dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas betapa indahnya keadilan Allah ketika memuji golongan ahli kitab yang lurus, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, rajin beribadah malam, dan tulus beramal saleh. Namun pemirsa, kehidupan ini selalu menyajikan dua sisi. Jika sebelumnya kita melihat indahnya keimanan yang membuahkan pahala, kali ini Allah memberikan peringatan keras tentang amal yang terlihat baik di dunia, namun hancur lebur tanpa sisa di akhirat karena hilangnya fondasi utama, yaitu iman. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman pada surat Ali Imran ayat 116 dan 117 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin atau sangat panas yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini turun berkenaan dengan orang Yahudi dan kaum musyrik yang selalu mencerca dan menghina Nabi Muhammad serta pengikut-pengikutnya. Mereka mengatakan, kalau Muhammad dan pengikut-pengikutnya memang orang yang benar dan dapat dipercaya, kenapa mereka selalu dalam kemiskinan dan kemelaratan, padahal kitalah yang kaya-kaya dan banyak anak? Mereka selalu membanggakan hal ini kepada orang-orang yang beriman dan mencoba menariknya agar berpihak kepada mereka dan kembali menganut agama nenek moyang mereka. Maka sebagai jawaban atas penghinaan dan tantangan itu, diturunkanlah ayat ini yang menegaskan bahwa banyak harta dan anak tidak akan melepaskan mereka dari siksaan di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita selami makna mendalam dari ayat ini melalui penjelasan tafsir Jalalain dan ulasan tafsir Syawi. Pada ayat 116, Allah menegaskan bahwa harta dan anak-anak tidak akan bisa menolak azab Allah. Mengapa secara spesifik Allah menyebut harta dan anak? Imam Jalaluddin menjelaskan bahwa inilah kebiasaan psikologis manusia. Saat terdesak, manusia biasanya akan menggunakan hartanya sebagai tebusan atau meminta bantuan anak-anak serta keturunannya untuk membela dirinya. Namun di hadapan Allah, perlindungan duniawi itu sama sekali tidak berguna. Imam Ash-Shawi menambahkan bahwa ayat ini bisa merujuk pada kaum Bani Quraisah, Bani Nadhir, atau kaum musyrik Arab, namun secara umum berlaku bagi siapa saja yang menutup hatinya dari kebenaran. Harta itu, baik sedikit maupun banyak, tidak akan ada gunanya. Lalu pada ayat 117, Allah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa tentang harta yang mereka infakkan. Penjelasan dalam Jalalain menyebutkan bahwa apa saja harta yang mereka infakkan, baik itu harta untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW maupun sedekah-sedekah sosial lainnya, hanya akan berakhir sia-sia. Allah mengumpamakannya seperti kebun pertanian yang tersapu oleh angin yang mengandung sir. Imam Jalaluddin merincikan bahwa kata sir dalam ayat ini bisa bermakna harun, hawa panas yang membakar, atau bardun syadid, hawa dingin yang sangat ekstrem. Bayangkan seorang petani yang sudah lelah menanam, merawat, dan menaruh harapan besar pada tanamannya, namun tiba-tiba datang angin kencang yang membawa suhu mematikan. Tanaman itu hancur seketika. Begitulah amal orang-orang yang tidak berlandaskan iman. Mereka menyangka sedang membangun aset, padahal mereka sedang menanam di tengah badai yang akan menyapu bersih semuanya. Dari segi kemukjizatan,
ayat ini menampilkan ketajaman metafora yang sangat saintifik dan universal. Pemilihan kata angin yang mengandung hawa sangat dingin atau panas yang menghancurkan tanaman adalah fakta agrikultur yang sangat akurat. Tanaman yang sedang subur bisa mati seketika di tingkat seluler jika terkena embun beku yang ekstrem atau gelombang panas yang tiba-tiba. Al-Quran menggunakan fenomena alam yang nyata ini untuk memvisualisasikan sesuatu yang abstrak, bahwa sekuat apapun kita merawat tanaman amal kita dengan harta miliaran, jika cuaca hatinya adalah kekufuran, maka tanaman itu pasti mati seketika. Hikmah besar yang bisa kita petik dari kajian ini adalah tentang pentingnya menjaga niat dan pondasi tauhid kita. Kebaikan sosial sangatlah dianjurkan, namun kebaikan sejati yang abadi haruslah berakar pada keimanan kepada Allah. Ayat ini juga menampar kesombongan kita. Seringkali kita merasa aman karena tabungan kita banyak, koneksi kita luas, atau anak-anak kita sukses. Padahal, semua jaring pengaman duniawi itu rapuh dan akan terputus ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tundukkan hati. Kadang kita begitu sibuk mengumpulkan dunia, memastikan tabungan cukup, dan anak-anak sukses secara materi, hingga kita lupa bertanya, apakah semua ini akan mampu menolongku saat aku berdiri sendirian di hadapannya nanti? Jangan sampai kita menjadi petani yang malang, yang lelah bekerja di ladang dunia, namun saat masa panen tiba, kita hanya mendapati abu yang beterbangan tertiup angin karena kita lupa menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Kita beramal bukan karena Allah, tapi karena kepentingan pribadi, atau hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua merenung. Dari sekian banyak yang telah kita usahakan hingga hari ini, mana yang benar-benar kita lakukan murni karena cinta kepada Allah, dan mana yang sekadar untuk memuaskan ego atau mencari pengakuan manusia. Silahkan tuliskan jawaban atau refleksi singkat Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.